Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Bantuan Tuhan yang Maha Esa di waktu hultah sangat terasa. Ratusan ribu berlipat ganda banjiri pancor setiap masa. Kemudian Hadratul Masyayikh, Rais Am Dewan Mustasyar dan para anggota Dewan Mustasyar beserta seluruh Masyayikhul Ma'had, baik yang hadir secara langsung di Musalla Al-Abror ataupun yang mengikuti acara ini secara virtual. Pemindahan Ustazah Hajjah Siti Rauhun Zainuddin Abdul Majid, mata'anallah bituli hayatiha. Al-Usratu Zainiyah yang saya muliakan, para tamu kami yang sangat kami hormati dan muliakan, Bapak Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Muhammad Mahfud, dan juga beliau ini seorang santri. Alhamdulillah sudah hadir Bapak Erick Thohir, Menteri Negara BUMN. Para pengurus organisasi NWDI yang saya cintai dan muliakan, sahabat-sahabat seperjuangan, para santri dan santriwati, keluarga besar NWDI dimanapun berada, ashabi wa ahbabi, tullabi wa talibati. Perkenankan saya sebagai khadimut talabah di Pondok Pesantren Darun Nahdlatain Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah menyampaikan ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum. Selamat datang para tamu kami. Ahlan biwafdi zairi lius lijas sudur. Al-Maghfurlah menyampaikan kedatangan dari semua tamu kami, baik yang secara fisik datang melangkahkan kaki maupun yang menyempatkan untuk hadir secara virtual. Lius lijas sudur. Sungguh kedatangan dan kehadiran bapak-bapak, saudara-saudara semua, bil khusus para guru kami, termasuk yang mengirim ucapan tahniah, bukan hanya dari Indonesia, tanpa disangka-sangka juga sebagian ada dari Mufti Maulana Syekh Hasan Muhammad Al-Masya, dan banyak para guru kami menyampaikan tahniah. Untuk itu semua sekali lagi jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih atas kehadiran dan tahniah, menjadi pendorong bagi kami semua dan kita semua untuk meneruskan jejak dari pahlawan nasional Al-Maghfurlah Ninida Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, muassis NWDI, NBDI, dan NW. Para hadirin sekalian, 22 Agustus 1937 yang lalu, sekitar 7 tahun sebelum merdekanya Republik Indonesia, bertepatan dengan 15 Jumadil Akhir 1356 Hijriah, lahirlah madrasah pertama yang bernama NWDI. Itulah yang kita tasyakurkan pada hari ini, yaitu ulang tahun yang ke-86 menurut takwim Hijri. Mudah-mudahan seperti doa kita semua,
daiman abada. NWDI terus-menerus bisa memberikan sumbangsih daiman ai fi kullil munasabat, yaitu dalam setiap situasi dan ruang perkhidmatan abada, tidak putus-putusnya. Alhamdulillah, hari ini Bapak Menko Polhukam, Bapak Profesor Dr. Mahfud MD sudah hadir. Perkenan beliau memberikan sambutan dan tahniyah untuk kita semua pada hultah NWDI kita yang ke-86 pada hari ini. Tafadhol, saya persilahkan langsung Bapak Menko Polhukam untuk memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Tuan Guru Bajang Dr. Haji Muhammad Zainul Majdi, Ketua Umum PB NWDI Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah, yang tadi menyebut diri sebagai Khadimut Tolabah, dan para masyayihul ma'hid, para tuan guru pimpinan pondok pesantren atau madrasah yang ada di bawah naungan NWDI, rekan-rekan saya yang tampak hadir, para menteri, tadi ada Pak Erick Thohir, kemudian Menteri Agama atau pejabat-pejabat Kementerian Agama dan pejabat-pejabat dari PMK, Pembangunan Manusia, para ustadz dan ustadzah beserta seluruh santri serta hadirin yang berbahagia. Saya dan kita semua hadir di sini, baik melalui virtual maupun yang langsung di arena, tentu untuk mengucapkan syukur dan mengucapkan selamat tahniyah, karena atas berkat rahmat karunia Allah Tuhan Yang Maha Kuasa kita dapat dipertemukan dalam acara silaturahim pagi ini dalam berbagai pembagian waktu, Indonesia Tengah, Timur, Barat, dan sore atau ada yang lebih pagi lagi, dalam rangka tasyakur nasional hultah NWDI ke-86 dan haul ke-24 wafatnya Al-Maghfurlah Maulana Syekh Tengku Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Kita panjatkan sholawat dan salam kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita bersama-sama tentu bersyukur bahwa organisasi NWDI ini telah berusia 86 tahun melakukan kiprah penting dan strategis dalam sejarah perkembangan bangsa Indonesia dan umat Islam di dunia. Kita berdoa agar Nahdlatul Wathon ini semakin besar, maju, dan berkiprah lebih besar terhadap kemajuan peradaban bangsa dan umat. Kita bersyukur saat ini dapat mendoakan pendiri Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah ini, Al-Maghfurlah Maulana Syekh Tengku Muhammad Zainuddin Abdul Majid, yang sama-sama kita kenal atau masyhur dengan panggilan Kiai Hamzan Wadi. Semoga doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga membawa berkah bagi kehidupan kita semua, kehidupan masyarakat Nusa Tenggara Barat khususnya, dan kehidupan bangsa Indonesia pada umumnya. Keberkahan itu dapat kita peroleh salah satunya dengan mengingat dan meneladani kepribadian dan perjuangan beliau. Peran besar Al-Maghfurlah Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid tercatat sebagai bagian perjuangan kebangsaan Indonesia hingga perkembangan bangsa Indonesia pasca kemerdekaan, khususnya dalam membangun dan mengembangkan pendidikan dan dakwah Islam.
Peran besar itu salah satunya dilakukan dengan mendirikan pesantren dan madrasah Nahdlatul Waqon Diniyah Islamiyah pada tahun 1937 sehingga kita hari ini memperingatinya yang ke-86. Bahkan menurut catatan, beliaulah yang mendirikan madrasah pertama untuk perempuan di Indonesia, yaitu Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah pada 21 April 1943. Pendidikan yang diselenggarakan tidak hanya bertujuan untuk memberi pengetahuan agama dalam arti sempit kepada santri, tetapi mengembangkan dan memajukan masyarakat serta menumbuhkan nasionalisme sebagai bagian dari pendidikan agama. Memajukan masyarakat dan menumbuhkan nasionalisme itu harus diartikan dan sudah disadari sejak awal oleh Al-Mauthurlah sebagai bagian dari pendidikan untuk menyongsong masa depan. Di zaman penjajahan, NWDI dan NBDI adalah pusat pergerakan kemerdekaan di Lombok. NWDI dan NBDI menjadi tempat penggembleng para pejuang bangsa yang siap melawan dan mengusir penjajah yang akhirnya benar-benar terusir dari bumi pertiwi. Setelah merdeka, bagi negara, apa yang telah dirintis Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid dan diteruskan hingga saat ini oleh sahabat saya Dr. Haji Muhammad Zainul Majdi merupakan sebuah upaya besar dalam mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 yang secara tegas menyatakan bahwa salah satu tujuan didirikannya negara kita ini adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena tidak ada bangsa yang bisa maju kalau tidak cerdas. Tidak ada bangsa yang bisa bertahan di dalam perkembangan dunia kalau bangsa itu tidak cerdas. Jalan mencerdaskan kehidupan bangsa adalah pendidikan. Salah satu aktor yang turut mengelola pendidikan untuk tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa adalah NWDI. Oleh karena itu, pemerintah tentunya, dan hari ini saya mewakili pemerintah, menyatakan terima kasih atas segala upaya yang telah dan terus dan pasti akan terus dilakukan oleh NWDI dalam rangka mendidik anak-anak bangsa hingga menjadi orang yang beriman dan bertakwa, serta memberi manfaat bagi kepentingan umat dan bangsa Indonesia. Saat ini, NWDI kita tahu telah berkembang pesat dan semakin besar perannya bagi bangsa Indonesia. Dengan lebih dari 1.000 madrasah yang berada di bawah naungan NWDI, tentu sudah ratusan ribu lulusan yang dilahirkan, yang memiliki pengetahuan dan pemahaman keislaman dan keindonesiaan, yang kini berkiprah di tengah-tengah bangsa Indonesia dalam berbagai peran. Sungguh, ini adalah sumbangsih yang tidak tergantikan bagi upaya mencerdaskan dan memajukan bangsa. Peran NWDI semakin tak ternilai jika melihat aspek pengembangan sosial ekonomi yang telah dilakukannya. Karena itu, negara ini sungguh harus berterima kasih kepada Maulana Syekh TGHH Muhammad Zainuddin Abdul Majid dan NWDI yang telah dibangunnya. Salah satu bentuk rasa terima kasih dan penghormatan itu adalah dengan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid melalui keputusan Presiden 4 atau 5 tahun yang lalu, tepatnya Kepres nomor 115/TK tahun 2017. Tentu banyak hal yang dapat kita teladani dari kepribadian dan kehidupan Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid ini. Setidaknya dalam waktu yang singkat ini saya mengumpulkan 4 catatan pendek tentang pelajaran penting
dari kepribadian dan kehidupan beliau. Pertama, beliau mengajak kita optimis. Mengajarkan optimisme, karena optimisme dan semangat juang itu diperlukan untuk mengembangkan diri dan mengubah keadaan. Tidak bisa orang yang tidak punya optimisme dan semangat itu berhasil di dalam perjuangannya. Semangat mengembangkan diri ditunjukkan dengan kegigihan beliau mencari ilmu sampai ke Mekah sejak usia 15 tahun. Selama 12 tahun. Saat ini saja tidak banyak antara anak beragama dan mirip nasionalisme. Tidak memperhadapkan antara identitas keislaman dan keindonesiaan. Keislaman dan keindonesiaan adalah satu kesatuan yang terintegrasi. Sebaliknya, apa yang dicontohkan oleh beliau adalah menjadikan Islam moderasi beragama, wasatiyah Islam atau Islam wasatiyah, di mana keindonesiaan dan keislaman itu bersenyawa secara baik, dan di dalam situasi seperti ini maka kita menjadi ummatan wasatiyah, umat yang ada di tengah, tidak ekstrim ke kanan, tidak ekstrim ke kiri, teguh pada keyakinan beragama kita dan taat kepada Allah dan wahyu Rasulnya, tetapi toleran, paham bahwa orang lain juga punya keyakinan yang harus dihargai dan harus diajak berjuang bersama, membagikan kehidupan.